Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan tentang dana dari ruangan-ruangan kerja pada industri pembuatan produk steril, secara aseptis dan juga sterilisasi akhir. Saya akan menjelaskan tentang tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis. Pada ruangan yang pertama, bahan atau material masuk pada ruangan ini ditandai dengan huruf E, atau ruangan ini atau area ini non-steril dengan tekanan 10 PA. Kemudian ruangan berikutnya yaitu material airlock untuk komponen, di mana ruangan ini ditandai dengan huruf D atau E. Di sini ruangannya masih lemah atau sterilisasinya masih lemah, di mana tekanan di sini 20 PA. Untuk pintu seperti ini, sama seperti ini, disebut kaskade airlock, di mana pintunya sama untuk membukanya. Kemudian ruangan ini ditandai dengan D atau E, personal airlock pada tekanannya 20 PA. Untuk ruangan sebelah sini atau ruangan persiapan komponen, di mana ditandai dengan huruf D. Di sini sterilisasinya masih lemah dengan tekanan 30 PA. Barang yang masuk akan disterilisasi pada ruangan HEPA sini. HEPA adalah atau fungsinya merupakan penyaring udara dari lingkungan agar bersih untuk disalurkan ke dalam area bersih ruangan produksi farmasi. Jadi barang yang sudah ada di sini nanti sebelum masuk ke tempat sterilisasi oven ataupun autoclave nanti disterilisasi pada HEPA sini. Kemudian untuk A ini menunjukkan ruangan ini sangat steril. Pada ruangan atau area di sini ditandai dengan huruf B, di mana di sini steril dengan tekanan 50 PA. Kemudian untuk area ruangan formulasi produk tanpa filtrasi, di sini ada ditandai ruangan dengan huruf A, di mana di sini sangat steril, B steril. Box di sini itu seperti kotak yang menghubungkan antara ruangan A, ruangan ini dengan ruangan ini. Jadi barang atau bahan untuk pembuatan obat atau sediaan obat nanti bisa melewati sini. Bentuknya seperti sebenarnya. Jadi bentuk passbox itu seperti ini. Jadi memiliki dua pintu. Nanti barang atau bahannya bisa melewati sini.
Pada ruangan berikutnya ini ditandai huruf B di mana ini steril dan A sangat steril. Ya, di sini dipilih bahan atau obatnya pas terus di sini melewati, jadi nanti barang atau bahan akan melewati sini sama seperti tersebut. Tekanan di ruangan ini 60 PA. Kemudian pada ruangan berikutnya area anti capping dan crimping dengan HEPA filter. Jadi ini area untuk pemisahan serta nanti dilengkapi dengan HEPA filter yang sama seperti kemudian pada ruangan ini ditandai huruf D di mana sterilnya masih rendah. Kemudian tekanannya 30 PA. Di sini ada passbook lagi. Nah, untuk pada ruangan ini ditandai huruf B dan C, di mana ini pertemuan antara ruangan atau area B sini dengan C, ruangan C. Ruangan C. Tekanannya 40 PA. Pada ruangan ini ditandai huruf B, kemudian tekanannya 40 PA. Ruangan C atau perubahan dengan ditandai huruf C dan atau B. Kemudian ruangan ini ditandai huruf C, ruangan formulasi produk dengan filtrasi. Tekanannya 40 PA. Nanti ruangan ini bisa menyalurkan ke ruangan sebelumnya ini. Berikutnya untuk ruangan sebelah sini sampai sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vina Ariska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ariska. Selanjutnya untuk tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis. Terdapat ruang inspeksi, di mana proses pemeriksaan dengan metode pengamatan dengan dilakukan dengan diberikan pencahayaan yang cukup, di mana proses pemeriksaan dengan metode pengamatan dengan diberikan pencahayaan yang cukup. Juga ada ruang pengemasan sekunder, di mana ruang pengemasan sekunder atas yang telah ditutup rapat, di mana ruang pengemasan sekunder atas yang telah ditutup rapat dapat dilakukan di ruang kelas F. Juga termasuk dalam
termasuk dalam kelas kebersihan juga termasuk dalam juga ter- juga termasuk dalam kelas kebersihan ruang C, di mana area bersih untuk melakukan selanjutnya juga ada ruang staging bahan baku, yang mana termasuk dalam kelas kebersihan ruang C, yaitu area bersih untuk melakukan tahapan pembuatan produk steril dengan tingkat resiko lebih rendah. Selanjutnya juga ada ruang cuci alat, di mana komponen yang telah dicuci hendaklah ditangani minimal di ruang kelas D. Sedangkan untuk bahan awal dan kombinasi steril dan komponen steril yang tidak akan difiltrasi dengan filter mikroba. Penanganan dilakukan di kertas A dengan latar belakang kelas B. Selanjutnya ada cange, yaitu termasuk dalam kelas kebersihan ruang D. Finishing produk staging, yaitu yang pertama, label dan bahan pengemas hendaknya dipersiapkan serta kebutuhan dan ditetapkan dalam tempat tertutup. Yang kedua, ruang terbebas dari kematian lain sebelumnya. Yang ketiga, sisa kemasan yang tidak terpakai hendaknya direkonsiliasikan kembali. Selanjutnya ada personil, di mana hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperbolehkan untuk berada di dalam area bersih. Hal ini pasti berlaku
Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Persyaratan personil di ruang steril. Yaitu yang pertama, menutup kepala, menutupi seluruh rambut. Yang kedua, penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Yang ketiga, penutup muka atau masker untuk mencegah penyebaran percikan. Pakaian pelindung model terusan atau model celana baju atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat model leher tinggi. Yang kelima, pakaian sarung tangan elastis atau karet steril yang bebas serbu. Sterilisasi akhir merupakan proses sterilisasi yang dilakukan setelah sediaan selesai dikemas, kemudian dilanjutkan dengan sterilisasi. Proses sterilisasi akhir biasanya melibatkan filling dan sealing. Wadah produk dalam kondisi lingkungan yang dirancang untuk meminimalkan kontaminasi mikroba dan partikel produk. Dalam sterilisasi akhir yaitu terdapat beberapa kelas. Yang pertama yaitu kelas A. Zona untuk kegiatan beresiko tinggi seperti pengisian wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka. Penyambungan secara aseptis. Sistem udara laminar hendaknya mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 m per detik pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Kegiatan yang dilakukan pada kelas C yaitu preparasi dan pengisian. Contohnya sediaan yaitu salep, krim, emulsi. Kegiatan yang dapat dilakukan pada kelas C yaitu seperti preparasi dan pengisian sediaan seperti salep, krim, emulsi, dan juga suspensi. Bila ada resiko terhadap produk di luar kebiasaan, yaitu karena cemaran lingkungan, misalnya karena kegiatan pengisian yang berjalan lambat. Pengisian tersebut hendaklah dilakukan di kelas A atau dengan latar belakang minimal kelas C. Sedangkan dalam kelas D dilakukan untuk preparasi komponen dan produk guna untuk memastikan jumlah mikroba dan partikel dalam jumlah yang rendah. Bila terdapat resiko terhadap produk yang di luar dari kebiasaan karena cemaran mikroba, misalnya produk yang secara aktif mendukung pertumbuhan mikroba atau harus didiamkan beberapa saat sebelum disterilisasi atau terpaksa diproses dalam tangki tidak tertutup. Penyimpanan tersebut hendaknya dilakukan di lingkungan kelas C.
Dalam masing-masing ruangan memiliki tekanan udara yang berbeda-beda, yaitu yang bertujuan untuk meminimalisir kontaminasi mikroba baik antar produk ataupun lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.